Pelajaran akidah akhlak, tema tentang rukun iman. Baiklah anak-anak, simak penjelasan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersolawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga jenengan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Pak Naim mau mengingatkan agar selalu menjaga kesehatannya, rajin untuk bersih. Nah, usahakan anak-anak dalam keadaan bersih dan terutama suci. Nah, dan tak lupa anak-anak tetap semangat dalam hal belajar. Anak-anak tetap semangat dalam hal menuntut ilmu. Nah, karena menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi jenengan semua dan sangat penting bagi jenengan semua anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pak Naim menyapa jenengan semua. Dan pada kali ini Pak Naim akan menjelaskan terkait mata pelajaran akidah akhlak dengan tema rukun iman anak-anak. Ayo anak-anak, apakah sudah pernah mendengar? Apakah sudah pernah tahu? Mungkin pernah dikasih tahu oleh ayah dan ibu. Mungkin pernah waktu sebelum tidur misalnya pernah dikasih tahu, diceritain terkait iman, keimanan ini. Mungkin pernah dikasih tahu, dibisiki karena anak tidak bisa tidur, lalu diceritain oleh ibunya, diceritain oleh ayahnya, atau pernah mendengar dari teman-teman atau dari saudara, dari kakak misalnya, dari kakek dan nenek, anak-anak semua mungkin seperti itu. Nah, ayo anak-anak, apakah sudah pernah tahu? Apakah sudah pernah mendengar terkait rukun iman? Baiklah anak-anak, Pak Naim akan menjelaskan. Silakan dibuka bukunya ya di rumah. Yang dimaksud rukun iman adalah rukun artinya dasar, hal yang mendasar. Iman artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi yang dimaksud rukun iman adalah dasar keyakinan atau kepercayaan dengan sepenuh hati. Nah, jadi keyakinan yang tertanam dengan sepenuh hati, yang tertanam dalam diri kita anak-anak. Sedangkan untuk apa saja rukun iman itu? Nanti rukun iman itu ada enam anak-anak, ada enam. Nah, ada enam anak-anak. Yang pertama anak-anak diingat ya. Yang pertama anak-anak, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir, hari kiamat, hari berbangkit. Sedangkan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Ayo anak-anak, apakah sudah mengerti? Apakah sudah diingat-ingat? Diingat-ingat ya anak-anak terkait 6 rukun iman tadi yang telah Pak Naim jelaskan. Nah, berikut ini Pak Naim akan menjelaskan terkait satu persatu terkait iman kepada Allah itu pengertiannya apa, iman kepada malaikat itu apa, kepada Rasul itu apa maksudnya, sampai kepada iman kepada qada dan qadar itu maksudnya seperti apa ya. Nah, nanti Pak Naim akan menjelaskan disertai gambar anak-anak. Nah, anak-anak,
wajib menghafalnya. Sebagai seorang muslim ini anak-anak wajib, berarti harus bisa hafal terkait rukun iman, karena ini hal yang sangat penting. Jadi keyakinan yang ada di dalam diri jenengan semua. Berikut ini ada pengertian terkait iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, dan seterusnya. Berikut ini silakan disimak ya anak-anak. Rukun iman yang pertama yakni iman kepada Allah SWT. Artinya apa anak-anak? Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah SWT itu ada. Percaya bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang wajib kita sembah, dan percaya bahwa Allah SWT adalah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk kita sebagai ciptaannya. Contoh lain adalah kita bisa melihat di sekeliling kita adanya hewan, adanya tumbuhan, adanya bulan, bintang, matahari, itu menunjukkan adanya Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib kita sembah dan wajib kita ibadahi dengan baik dan benar. Iman yang kedua yakni iman kepada malaikat Allah. Artinya apa anak-anak? Kita harus percaya dan meyakini bahwa malaikat itu memang ada. Dan malaikat yang wajib kita ketahui anak-anak ada 10, yakni malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Dan anak-anak tentunya ke-10 malaikat itu punya tugas sendiri-sendiri sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada malaikat-malaikat tersebut. Rukun iman yang ketiga yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya kita harus meyakini dan berpedoman pada kitab yang diturunkan Allah SWT. Kitab yang diturunkan Allah SWT yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Dan kita sebagai seorang muslim, kita harus berpedoman kepada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab suci Al-Quran. Yang keempat yakni iman kepada Rasul Allah. Artinya kita harus percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Sedangkan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Ayo siapa saja anak-anak, nanti dicari di rumah ya. Saya kasih bocoran sedikit. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah silakan dicari di rumah anak-anak untuk lebih. Yang kelima yakni iman kepada hari kiamat, atau biasa disebut iman kepada hari akhir. Artinya kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi anak-anak. Pada hari itu semua makhluk dan alam semesta pasti akan hancur dan mati. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Artinya anak-anak kita harus percaya dan yakin bahwa semua hal yang telah ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, demikianlah 6 rukun iman yang wajib kita ketahui. Nah, tadi Pak Naim telah menjelaskan terkait rukun iman. Nah, mulai dari pengertian sampai 6 rukun iman, iman kepada Allah, sampai yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, diharapkan anak-anak agar bisa dihafal dan juga bisa dipahami apa itu rukun iman, apa itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada sampai yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah, jadi takdir Allah.
Semoga pada pertemuan kali ini bisa membawa manfaat khususnya kepada anak-anak dan juga kepada Pak Naim sendiri. Ibarat kita ini saling belajar, anak-anak belajar, Pak Naim juga belajar dalam hal menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini sejak kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia adalah kewajiban bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal menuntut ilmu. Dan Pak Naim akhiri sampai di sini, dan tak lupa anak-anak untuk dipelajari ya, untuk selalu dihafalkan dan juga dipahami terkait rukun iman ini. Pak Naim akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.